Halo, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Palbo Marianto dengan nomor induk mahasiswa 010432200031. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membuat suatu video dan ingin menjelaskan mengenai materi-materi saya sudah pelajari di mata kuliah Ekonomi Politik Amerika. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan dari week pertama sampai ke week terakhir, yaitu week ke-7. Kita masuk week yang pertama, yaitu mengenai ekonomi politik kawasan Amerika. Nah, kita harus tahu dulu apa sih dasarnya gitu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi politik kawasan Amerika? Secara sederhana, ini membahas bagaimana sistem ekonomi dan politik di kawasan Amerika itu bekerja dan saling mempengaruhi. Dampak kolonialisme sangat besar di kawasan itu. Amerika Utara misalnya berkembang dengan model ekonomi industri karena pola kolonialisasi dan berbasis ke pemukiman. Sementara itu Amerika Latin lebih banyak mengalami eksploitasi sumber daya alam, membuatnya sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak, pertanian, dan mineral. Nah, kalau bicara soal ekonomi, Amerika Serikat dan Kanada lebih kapitalis dengan inovasi teknologi yang tinggi. Sementara Amerika Latin cenderung memiliki campuran sosialisme dan pasar bebas yang menarik. Amerika Serikat juga memainkan peran besar dalam ekonomi kawasan ini, dari intervensi politik, dominasi perdagangan, sampai pengaruh institusi global seperti IMF dan Bank Dunia. Kita masuk ke week kedua mengenai struktur sosial dan dalam ekonomi politik. Yang pertama adalah teori region. Kawasan atau region adalah entitas geografis, sosial, dan ekonomi dengan karakteristik unik. Kawasan atau region adalah entitas geografis, sosial, dan ekonomi dengan karakteristik unik. Contoh di Amerika Utara terintegrasi secara ekonomi melalui perjanjian seperti USMCA atau Amerika Serikat, Ekonomi, dan Kanada. Amerika Latin dan Karibia memiliki organisasi regional seperti Mercosur dan CELAC, tetapi masih menghadapi tantangan integrasi akibat perbedaan ekonomi dan politik. Dan yang kedua adalah sistem dominasi dan subordinasi, yang dimana dalam hubungan global ada negara yang dominan dan ada yang subordinat. Amerika Serikat sebagai negara dominan mengontrol ekonomi politik dan bahkan kebijakan di negara-negara lain, terutama di Amerika Latin. Contohnya adalah doktrin Monroe yang menegaskan pengaruh AS di kawasan. Yang kedua adalah Amerika Latin sebagai wilayah subordinat. Banyak negara bergantung pada Amerika Serikat dalam perdagangan, investasi, kebijakan ekonomi, menciptakan ketimpangan struktural. Dan yang ketiga itu mengenai core, periphery, dan intrusive system. Yang dimana core itu merupakan negara inti, yang dimana negara-negara kaya dan maju seperti Amerika Serikat dan Kanada yang mengendalikan teknologi, keuangan, serta perdagangan interglobal. Kalau periphery atau negara pinggiran, negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah seperti beberapa negara di Amerika Tengah dan Karibia. Yang ketiga adalah semi-periphery atau setengah pinggiran, negara berkembang dengan industri yang mulai tumbuh seperti Brasil, Meksiko, dan Argentina. Dan yang keempat adalah intrusive system. Faktor eksternal seperti investasi asing, lembaga keuangan internasional, IMF, Bank Dunia, dan perusahaan multinasional yang sering mengintervensi kebijakan ekonomi negara lain. Dan keempat adalah mengenai 4 variabel pola Talcott-Parsons. Parsons ini menjelaskan bagaimana budaya dan institusi mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik. Yang pertama adalah effectivity versus effective neutrality, yang dimana Amerika Latin cenderung lebih emosional dalam politik, seperti populisme di Brasil dan Venezuela. Amerika Serikat lebih netral dan rasional dalam kebijakan, misalnya keputusan ekonomi oleh Federal Reserve. Dan yang kedua adalah self and collectivity orientation.
Amerika Serikat lebih mengutamakan kepentingan nasional seperti self-orientation, contoh American First. Amerika Latin memiliki kombinasi dengan beberapa negara yang lebih kolektif seperti kerjasama di Mercosur. Yang ketiga adalah universalism versus particularism. Amerika Serikat dan Kanada menerapkan hukum dan kebijakan berbasis prinsip umum, yaitu universalism. Di Amerika Latin, hubungan personal dan patronos masih berperan dalam politik dan ekonomi, atau disebut particularism. Yang keempat adalah ascription versus achievement, yang dimana di Amerika Serikat dan Kanada pencapaian individu achievement lebih dihargai. Di banyak negara Amerika Latin, status sosial sering bergantung pada faktor keturunan atau elit politik atau ascription. Pada kesimpulannya, keempat teori ini membantu kita memahami bahwa struktur kekuasaan adalah antar negara-negara kaya dan berkembang, ketimbang ekonomi di mana Amerika Serikat mendominasi sedangkan Amerika Latin masih berjuang untuk industrialisasi. Bagaimana budaya dan institusi mempengaruhi kebijakan dengan Amerika Serikat lebih berbasis hukum dan meritokrasi. Sementara Amerika Latin masih dipengaruhi hubungan sosial dan sejarah. Oke, kita lanjut ke yang ketiga mengenai politik luar negeri Amerika Serikat. Nah, kalau kita bicara politik luar negeri Amerika Serikat, ada 3 pendekatan utama yang bisa menjelaskan kebijakan mereka, yaitu pertama realisme, di mana Amerika Serikat bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kekuatan militer. Yang kedua adalah liberalisme, yang lebih menekankan pada diplomasi dan perdagangan bebas. Yang ketiga adalah konstruktivisme, yang melihat bagaimana identitas dan nilai-nilai Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Dalam praktiknya, Amerika Serikat menggunakan berbagai strategi. Ada isolationism, di mana mereka menarik diri dari urusan internasional, contohnya sebelum Perang Dunia Kedua. Ada juga liberal internationalism, yang menekankan kerjasama internasional. Lalu ada offshore balancing, di mana mereka menggunakan sekutu untuk menyeimbangkan kekuatan global. Dan yang terakhir ada primacy, strategi yang memastikan Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan dominan di dunia. Untuk Amerika Latin sendiri, Amerika Serikat sudah mempunyai sejarah panjang dalam kebijakan intervensi. Dari doktrin Monroe yang melarang campur tangan Eropa di benua Afrika, sampai dukungan terhadap rezim otoriter di beberapa negara demi menjaga kepentingan ekonomi mereka. Oke, pada week keempat mengenai kekuatan dan keterbatasan Presiden Amerika Serikat. Kekuasaan Presiden Amerika Serikat itu memiliki peran besar dalam kebijakan domestik dan ke luar negeri. Berperan sebagai kepala negara dan kepala kepemerintahan, sehingga memiliki wewenang eksekutif yang luas. Memegang kendali atas militer sebagai Commander-in-Chief, meskipun keputusan perang tetap harus mendapat persetujuan Kongres. Dapat mengeluarkan executive order yang memiliki kekuatan hukum tanpa harus melewati Kongres. Dan apa aja sih keterbatasan Presiden Amerika Serikat? Pertama adalah Kongres memiliki kekuatan untuk membatasi kebijakan Presiden melalui undang-undang dan anggaran. Mahkamah Agung dapat membatalkan kebijakan Presiden yang dianggap melanggar konstitusi. Opini publik dan media memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan Presiden. Hubungan internasional membatasi kebijakan unilateral Presiden karena harus berkoordinasi dengan sekutu dan organisasi internasional. Birokrasi dan lembaga negara, badan-badan seperti CIA, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri yang sering memiliki kebijakan sendiri yang bisa membatasi ruang gerak Presiden. Contoh kasusnya adalah seperti Richard Nixon dipaksa mengundurkan diri akibat skandal Watergate meskipun memiliki kekuatan besar. Barack Obama kesulitan meloloskan kebijakan kesehatan Obamacare karena perlawanan dari Kongres. Donald Trump menghadapi 2 kali permaksulan oleh DPR tetapi tetap menyelesaikan masa jabatannya. Pada week yang kelima berbicara mengenai Mercosur dan integrasi ekonomi. Apa sih itu Mercosur? Mercosur adalah organisasi ekonomi dan perdagangan di Amerika Latin yang bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi. Dibentuk pada tahun 1991 oleh Argentina,
Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Berfungsi untuk menghapus hambatan perdagangan antar negara anggota dan memperkuat posisi ekonomi di kawasan. Apa sih manfaat Mercosur? Yang pertama, memperkuat daya saing ekonomi kawasan. Yang kedua, mempermudah arus perdagangan dan investasi antar anggota. Meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi kawasan. Dan apa sih juga sih tantangan Mercosur itu sendiri? Yaitu terjadi ketimpangan ekonomi antara negara anggota, masih bergantung pada ekspor bahan mentah seperti kedelai, minyak, dan daging sapi. Konflik kebijakan antara anggota misalnya Brasil dan Argentina yang sering bersaing dalam kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengaruh besar dari Amerika Serikat dan China dalam perdagangan internasional yang dapat menghambat perkembangan Mercosur. Oke, pada week yang ke-6 berbicara mengenai struktur keamanan internasional. Yang pertama adalah pentingnya keamanan dalam politik internasional. Negara harus melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman eksternal. Keamanan tidak hanya soal militer, tapi juga ekonomi, sosial, dan cyber. Ada persaingan kekuatan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Dan juga terdapat teori dalam keamanan internasional, yaitu realisme. Ya, negara harus memperkuat militernya untuk bertahan dari ancaman. Yang kedua adalah liberalisme, yang dimana diplomasi dan kerjasama internasional bisa menciptakan perdamaian. Dan yang ketiga adalah konstruktivisme, yang dimana identitas budaya dan ideologi mempengaruhi kebijakan keamanan suatu negara. Dan juga terdapat ancaman global utama, yaitu perang cyber dan ancaman teknologi. Seperti serangan cyber bisa melumpuhkan sistem keuangan dan infrastruktur suatu negara. Terorisme global, kelompok teroris internasional masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas dunia. Terjadi perubahan iklim, yang dimana bencana alam akibat perubahan iklim dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, perebutan pengaruh di Asia Pasifik dan Afrika menimbulkan ketegangan ekonomi dan militer. Dan juga ada penyebaran senjata nuklir, di mana negara seperti Korea Utara dan Iran masih menjadi perhatian dalam keamanan global. Yang selanjutnya adalah mengenai organisasi yang berperan dalam keamanan internasional, seperti PBB, memfasilitasi kerjasama global dan mengatasi konflik. Yang kedua adalah NATO, ada Pakta Pertahanan Anti Udara, aliansi militer dengan negara barat untuk melindungi keamanan bersama. Dan yang terakhir adalah Interpol yang menangani kejahatan lintas negara, termasuk terorisme dan perdagangan manusia. Oke, yang selanjutnya adalah week ke-7, yang dimana mengenai sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kapitalisme. Berdasarkan pasar bebas dan maksudnya kapitalisme ini berdasarkan pasar bebas dan kepemilikan pribadi, dan juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam ekonomi. Contohnya yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Apa sih kelebihannya? Yaitu fleksibilitas ekonomi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan cepat. Kekurangannya adalah ketimpangan ekonomi tinggi, eksploitasi tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah mengenai sosialisme, yang mana pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi, bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Contoh-contoh negaranya adalah Swedia, Norwegia, dan Cuba. Apa sih kelebihannya dari sistem sosialisme ini? Yaitu jaminan sosial yang kuat, pendidikan dan kesehatan gratis. Apa sih juga kekurangannya, yaitu kurangnya insentif untuk inovasi birokrasi yang lambat. Dan selanjutnya pemahaman yang selanjutnya adalah komunisme. Komunisme itu semua alat produksi dikuasai oleh negara tanpa kepemilikan pribadi, jadi itu milik negara. Distribusi kekayaan dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan. Apa sih contoh negaranya? Yaitu Uni Soviet sebelum runtuh, atau Korea Utara. Dan apa sih kelebihan dari komunisme? Tidak ada ketimpangan ekonomi, namun juga ada kekurangan, yaitu kekurangnya
kebebasan individu tidak ada motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang selanjutnya adalah mengenai ekonomi campuran. Ekonomi campuran dalam mayoritas negara saat ini mengadopsi sistem ekonomi campuran, yang dimana kombinasi antara kapitalisme dan sosialisme untuk menyeimbangkan pasar bebas dan jaminan sosial. Contohnya negara apa sih? Yaitu China, yang memiliki ekonomi pasar tetapi tetap dikendalikan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai tren ekonomi global. Tren ekonomi global itu sekarang pada zaman dimana mengenai digitalisasi ekonomi, seperti e-commerce dan mata uang digital semakin berkembang. Dan selanjutnya mengenai ekonomi hijau, fokus pada energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan. Dan juga perdagangan global, persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China berpengaruh pada ekonomi global. Jadi, pada kesimpulannya, keamanan internasional bukan hanya soal militer, tetapi juga ekonomi, cyber, dan lingkungan. Sistem ekonomi di dunia tidak ada yang murni kapitalis, sosialis, ataupun komunis, melainkan campuran dari berbagai model. Globalisasi terus mengubah dinamika ekonomi dan politik dunia, dan negara-negara harus beradaptasi dengan tren-tren yang baru. Jadi sekian rekapan video dari week 1 ke week 7, yang dimana ini menjelaskan mengenai ekonomi politik kawasan Amerika. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Karma cannot be if we got back everything we deserved, every deed, every word, oh it's all